din di sumbangkon sumbang sini masyarakat sudah jadi kartam baru pani nilai ibadah masing-masing. Seterusnya sebagai mewakili panitia nang ginaginjang nilapot hata ison ipabandar. Akhirnya paladong na janggal, paladong na sala, perjuro mangimaaf to Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mangido maaf kita bersama. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ne Aliansa Segala yang telah memberikan kata-kata sambutannya. Acara selanjutnya kata sambutan tokoh agama, tokoh adat dan pemerintahan kepada Bapak Kepala Desa. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan waktu sehingga kita dapat hadir dalam Manbolak dalam acara Isra Mikraj dan sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan. Dan tak lupa kita salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang kami hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya warga Desa Kahalak Ujung Bading, tepatnya di Dusun Kahalak. Dan yang kami hormati para tokoh adat, alim ulama atau bangun, beserta anak-anak kami. Dan yang paling kami hormati Bapak Ustadz yang sengaja kami undang dari kota Sidimpuan, ya tepatnya dari Kayu Ombun, yaitu Bapak Maratua Dalimunte. Mula Dalimunte Marsinon dang mon somon bulan, Marsinar somon matanya hari. Masya Allah. Nah sumada di pinggang udan, ay di logon nyari. Dari Pak Ustadz kami ucapkan selamat datang. Mungkin seingat saya yang pertama kali Pak Ustadz datang ke sini. Kebetulan saya juga dari Munte. Masya Allah. Nah, dari Maruda Matau di Pengumuman Mangaraja Banua. Mana menggonggong adat di luar ini Desa Ujung Badingo, warna Mangaraja Banua. Nah, selanjutnya pada di malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mikraj, yaitu perjalanan di malam hari, perjalanan penting di malam hari di zaman kenabian. Jadi di Gorgonyariot Kerokwa Dongdo peristiwa dua tidak penting karena penting. Yang pertama Nurakolo pasar malam, yang kedua memperingati Isra Mikraj. Kemungkinan nah kedua hadir ison sude masyarakat sebagian terbion. Nah, dari di perjalanan peristiwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru terus Baitul Maqdis lanjut ke video. Nah kalau percaritaan apa yang terjadi dalam perjalanan Nabi Muhammad menuju langit melalui kupas Naron
gadong bebahan Ustaz ini ron. Masya Allah. Jadi setelah honaron karena dua ison penyambutan bulan suci Ramadan mungkin jatuh di tanggal 1 Maret di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu perlu dihitai banjolo siraman rohani, karena menyambut bulan suci perlu kita membersihkan diri dulu karena bulan suci yang kita sambut. Oleh sebab itu kita sasudena kita kangen meneron ceramah ni Ustaz ka asodong menambah ilmu lotadong kita di bulan suci Ramadan. Perlu sekali disampaikan tu bapak-bapak kaum ibu asal mengarahkan anaknya ikut mengaji, tadarus dan sholat, karena perlu doa untuk menambah keimanan asal kembali ya ke jalan yang lurus. Tanpa keimanan anak-anak kita akan terjerumus. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena kemarin kami ditegur Kapolres. Kapolres bertanya, bagaimana keadaan desamu Pak Kades? Saya jawab, amat damai dan sejahtera. Pak Kapolres diam, saya juga diam. Sudah berapa wargamu tersandung hukum? Saya tambah diam. Maka oleh sebab itu kedepannya arahan dari Kapolres kepada kami untuk membentuk Satgas narkoba. Mohon maaf, setelah dibentuk nanti dibentuk dari kaum bapak dan anak muda. Itu arahan, karena Kapolres kita jihad narkoba, karena main-main dengan narkoba. Kedepannya kalau sudah terbentuk jangan salahkan kami kalau kami bertindak, karena ini sangat bisa membuat penyakit masyarakat. Oleh sebab itu pada malam ini ada Ustadz yang kita undang, kami kira mohon kepada Ustadz untuk memberikan kami ceramah dan bagaimana cara mencegah kenakalan remaja. Dan begitu juga kaum ibu dan kaum bapak. Di bulan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kalau yang punya tempat hiburan mohon dihentikan, dan yang punya dagang warung-warung makanan sebelum buka berpuasa jangan dibuka dulu. Inilah himbauan kami. Saya rasa cukup sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan kata sambutannya. Dan acara selanjutnya, acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah umum yang dibawakan oleh Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Ini permisi aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus solihah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Amma ba'd, segala puji doa syukur tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala. Namadung mangalehen di tasa sudena ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, songoni jua nikmat kesehatan dot kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di halaman Nabolakon sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu melaksanakan penyambutan Isra wal Mi'raj sekaligus penyambutan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sasudena jamaah nah hadir di halaman Nabolakon adalah termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur tu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan itu di jalan ketaatan. Songoni jonian kita sasudena ison senantiasa istiqomah menjadi alak-alakna bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah dengan takwa itu kelak Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Surga jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah orang beriman khalidina fiha abada, yaitu kekal di dalamnya. Yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua jamaah nah hadir di halaman Bolakon termasuk kelak di hari akhirat adalah sebagai orang-orang yang beruntung insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah hati mengikuti meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita sasudena hadir di son termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Mukarram, para tuan-tuan guru, alim ulama, songoni jo cerdik pandai, songoni jo sen barisan hato bangun harajaon, songoni jo sen pemerintahan, hadir bersama-sama itaison, adong donakin ison hadir udata imasian kepala desa, songoni jo seluruh perangkat dari pemerintahan naso bisa usebutkan satu persatu. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan
seluruh pemerintahan songoni juo alim ulama cerdik pandai atau bangun harajon. Kita doakan insyaallah diberikan Allah kesehatan, amin. Umurna barokah, amin. Mudah-mudahan dilayan di masyarakat tadut pengurusnya sudah di desaon keistiqomahan agar senantiasa syiar Islam dilaksanakan di desa kita ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Masirul muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Insya Allah dengan kita banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dengan solawat itu kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum acara kita ini berlanjut, ada baiknya kita bersolawat. Siap doma? Siap doa ya? Siap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaika. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo umat nyami nami hormati sasudena songoni juo kaum bapak ibu-ibu songoni itu dah anak nami. Nakin acara ton madung dibuka oleh MC songoni juo nakin kata sambutan sian barisan hato bangun alim ulama songoni juo sen pemerintahan songoni juo nakin sudah kita namar hadir rison. Mudah-mudahan on sudah ton mendapat barokah, amin. Na adong naurak sehat ilahin Allah kesembuhan, amin. Diberikan umur yang barokah, amin. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin. Yang belum ada jodoh diberikan jodoh oleh Allah, amin. Yang mengaminkan yang belum ada jodoh ondohot bila nama dung dapat tapi mengamit ko nete ya. Oh lo nang bosun tong bila te na sopedo do ang mana madung kulang bila tong ate ya. Oh lo ay ini senadong utang na ilunaskan oleh Allah, amin. Bo napahat do rupa na marutang ate. Oh ana ko amin no bege. Yang belum Allah berikan keturunan anak laki-laki dan perempuan, kita doakan semoga Allah berikan anak laki-laki dan perempuan yang soleh-soleha, amin. Amin ya rabbal alamin. Karena begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Imran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa laysa zakaru kal unsa,
Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Yakin domo ya? Sarupo deda amu uma alak laidot ada bor. Indah teh. Betul lo dah. Maka nang godong alak sanari mandokon ayah sarupo de anak alak laidot ada borunya. Kira-kira setuju dong? Indah teh. Tiada dong begini setuju. Ada nggak setuju? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laki-laki dan perempuan tidak sama. Nah, bahat madongat kecit mustati nama lu useh matong ini teh. Mabukti na ustaz. Mula adong ayahnya mi bagas. Maopat dagana kiles na alaklay. Manyayahi. Oh ya Allah ya Tuanku, pino matdasada ada boru nani muliaya. So ni juga sebalik na umatnya mi. Mula adong mailain Allah daganak munu opat ada boru. Lesna mardoa mamui, ya Allah ya Tuanku, pino madasada ada boru. Menunjukkan apa? Bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama. Indah sarupoi. Fisiknya beda, bentuknya pun berbeda, rasanya pun tak sama. Rasa Ustaz, rasa memiliki daganak alak lai dohot ada boru. Maka namoladok sandari mandokon alak lai dohot ada boru sarupo niya. Perlu disapaan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mandokon laki-laki dan perempuan tidak sama. Makanya kita tadi berdoa. Mudah-mudahan kita semua jamaah di sini diberikan oleh Allah keturunan anak yang soleh-soleha. Amin. Bahkan bukan hanya anak yang soleh-soleha, tapi juga anak songondia na biasa ita doaon. Ate, selalu deh ibaca imam teh masojitan. Amaniya Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Bo, mabia dong man. Magulap sudah. Tadi dah bete. Bo, saja dengan nabi dah bete. Media panitia. Cek dulu. Tadong do kira-kira lampu emergency. Tadi kita banjir lampu dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkat doa jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut teh. Jadi kita berada pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Makana mula madung masuk bulan Sya'ban. Songoni juga bulan Rajab teh. Rajab tong malewat ayah teh. Aun di bulan Sya'ban adong sada doa biasa ibaca tuan gurunta setiap habis salat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Makana ya umat nami hormati pabahat membaca doaon asoy sampeon Allah umur nita tu bulan na mulia ima bulan Ramadan. Harana ayah umat biasona pola madung masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Rajab, bahat maina parjolo nakehe. Asisongoni Ustaz, harana di bulan Sya'ban diangkat Allah segala catatan amal. Maka nomor doa ita aso sampai umur tatu bulan Ramadan. Asila nga Ustaz akon na sampai tu bulan Ramadan. Arana ayah umat ise na marsuo dot bulan Ramadan na mulai. Bope sadari me marsuo marbeda dari posisinya di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Makana ise na masih marsuo dot Ramadan, ia insyaallah akan mendapatkan posisi na mulia di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
perbanyaklah doa tadi ya, karena di dalam surah At-Taubah idokon Allah Subhanahu wa taala ayat 36, inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah menjadikan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Minha arba'atu hurum ni Allah. Di antara 12 bulan ini ayah umat adong isi dokon Allah bulan haram. Maka siapa-siapa yang masuk di bulan haram kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zolim kepada dirimu sendiri. Ada yang maksud berbuat zolim Ustaz? Dilarang berbuat dosa. Mana 4 bulan ini Ustaz? Ingat kamu dong mak, 4 bulan haram yang Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 36. Ingat kamu depi ya? Depi tayun kamu sedokon. Ulang lupa nanti dicatat. Bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tema lewat mantung Rajab ayah hati. Tebo pisoni on perlu taingot. Pola madung masuk di bulan napaton, idongkon Allah fala taslimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat dosa. Mulai basajo indah tola berbuat dosa, apalagi berbuat dosa tu orang lain. Menzolimi diri ni sendiri indah tola, apalagi menzolimi alam. 2 kali lipat dosana ayah umat. Makanya peringatkan anak-anak kita, keluarga kita, apabila sudah masuk Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena isi saja berbuat dosa di ke-4 bulan ini, Allah lipat gandakan balasan dosa baginya. Songoni juo sebalik na ayah. Isi na berbuat amal kebaikan, samenek-menek ni amal kebaikan di bulan ini, maka insya Allah akan Allah lipat gandakan balasan pahala baginya 2 kali lipat. Oleh karena itu ingat baik-baik, arana sannari ayah umma inda be perduli bahat halak, mau bulan haram atau tidak bulan haram, les natorus mea berbuat dosa. Maka perhatikan. Oleh karena itu, kalau sudah masuk bulan Rajab dan Sya'ban, maka ini adalah artinya kita juga sudah dekat pada bulan Ramadan. Maka 2 bulan ini adalah sebagai waktu persiapan di kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. On sabulan na nama nasang abe. Ate, arana mama tanggal 9 Sya'ban 9 sampai 10 deh. Nagot donok mahanya hitungan minggu. Maka persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulai, minta damu dodongan Ustaz. Naik tandamu. Alak lai. Jadi sebelum masuk, terlalu jauh kita kepada cara kita. Permisi mengido izin tu ayahnya mi dan umatnya mi uperkenal konjolo diri kuate. Gowarku martua. Martua. Kalau kata orang Melayu betuah. Nggo pandokon nyalak Jawa sugeng nih ya. Ada artinya Ustaz beruntung. Membawa keberuntungan. Margana dari Munte. Aduh mison marga dali munte ya. Masya Allah. Ate rupana kahang gini baru bahat ison. Alamat Jalan Haji Umar Kaiwombun Gang Mawar. Mana sabino tutukin nairo ayahnya mi umaknya mi kakaknya mi abangnya mi songoni dengan anaknya mi teh. Marlau-lau tu alaman Kayombun
Nasala maradian may bagas ate. Jadi alhamdulillah sudah menikah. Istri baru 1. Oh, sada begitu. Kan betul menurut kau sada. Anak sudah 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itulah tadi kenapa Ustaz doakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keturunan yang soleh-soleha, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Karena begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Mula madung meninggal sada-sada anak Adam ni Rasulullah, maka terputuslah segala amal kecuali 3. Salah satunya diantaranya adalah doa anak yang soleh. Maka doa anak yang soleh inilah yang menjadi amal yang tiada putus, selain daripada harta yang disedekahkan, ilmu yang diajarkan. Makanya kita tadi berdoa di sini bahat deson daganak tanah hadirate. On ita bimbing kaleon. Termasuk madia daun nalak acara on matukin menjadi ingotan dihalai bahwa senantiasa deson setiap tahun diadakan acara peringatan Isra Mi'raj sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On sudah terlibat di acara ni arion. Mudah-mudahan ilain Allah pahala, dohot kesehatan na barokah. Amin ya rabbal alamin. Harana persiapan on yakin ustaton na sadarion. Namargoso doon, namangumpul infak segala macam iuran demi terlaksananya acara Isra wal Mi'raj sekaligus penyambutan Ramadan. Untuk apa Ustaz? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On mabuktina bahwasana na cintaan kita tu Nabi ta. Perlu lang Ustaz itunjukkan kecintaan on. Tarsongon umatnya mire najolo da umat ate. Waktu najolo poso-poso sebelum rat dohon ayahnya mini bagas. Idongkon ayahnya mi tu umatnya mi ada buang gila cintaan dua dihon ya kan. Kan ame jawab umai, dia mabukti na bang kan ni muri umat. So ni lo kira-kira mak. Kamay lo bukti umai. Mabukti na bang ni mai. On pesongon ni mon umat ayah. Mabukti na ita na cinta tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On bahwa masyarakat Tahalak ini adalah masyarakat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diadakannya Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan seluruh daya upaya kita di hari ini, insya Allah inilah nanti yang akan menjadi saksi dan bukti bagi kita di hari akhirat bahwasanya adalah kita umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekolah kuda uma ayah nang mo naginjang-ginjang. Ate, olat nesa dado. Taibo pesongoni. Alhamdulillah ilahan Allah kesempatan do rasoki sempat menikmati pendidikan di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru Mandailing Natal. Najolo tapanu di selatan lebesan nari madung berubah menjadi Madinah. Makanya ini adalah semua berkah daripada doa orang tua, doa guru-guru dan doa seluruh jamaah. Makanya oleh karena itu, kalau ada anak-anak kita di sini, maka sekolahkan mereka ke sekolah pendidikan Islam. Tu sekolah Islam dolai tabain aswadong tungkinai na mengalanjutkan perjuangan di umat Islam. Songon dia perjuangan nila binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arana ayah umat sebelum terjadinya Isra Mi'rati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia berjuang berdakwah di kota Makkah kurang lebih 13 tahun lamanya. Sadeleleng 13 tahun, 13 tahun ma ayah umat
Nabinta namanya peon syiar Islam, nama ngajak penduduk kota Mekah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan sesembahan yang bernama berhala. Mardakwah manabita dung nabita menerima wahyu na pertama di gua Hiro ima ayatna namargoar. Ada warnya ayat pertama Iqra, bacalah. Turunlah ayat pertama di Jabal Nur. Asidok kon Jabal Nur ayah langa gua Hiroi, karena di sanalah turunnya ayat Al-Quran. Aranai gunung ima turun ayat pertama, jadi gunung namulia, gunung yang bercahaya karena turunnya Al-Quran ayat pertama Iqra. Makanya gunung itu disebut dengan namanya Jabal Nur. Mungada dolak ayat itu Jabal Nur. Alakuma nah pedo insyaallah idoaun Ustad, mudah-mudahan kita sasudena hadir di son ilain Allah kesempatan bope nasakali seumur hidup ya umat, baik itu untuk haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Asabi kita mengaligin kiblat Ka'bah dohot ziarah kita tu makam nina binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mulia itu telah pergi meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Sadarion ayah jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Ini adalah Nabi teh makam kon di Madinah. Ini Madinah umat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dulu adalah rumah bagas Nina Binta di Najolo. Jadi waktu meninggal Nabi Muhammad marsapa sahabat idia dari makam kon Nabinta namulion. Maka ijawab Abu Bakar Siddiq Muhammad mendokon mola meninggal sana Nabi dohot Rasul, maka dia dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Idia Nabinta meninggal umat ibagas nia. Di rumah siapa? Di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka igeser mapodoman nina binte igali matano kuburan nina binta itoru podoman ni Aisyah. Maka di sanalah jasad mulia itu hari ini terbaring. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk berziarah kedua tanah suci, begitu juga ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu na dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardakwah manabita 13 tahun orang lobi i Makkah. Antai indah bahat ayah umat na beriman penduduk kota Makkah. Bahkan Rasulullah mendapatkan perlakuan yang luar biasa ngen kaum niate umat. Na dihina maya, na itijuri, na yambungkon manusia kotoran ni manusia, kotoran ni binatang, ni dokon maya tukang sihir, orang gila. Berbagai macam ipar dokon yala itu Nabinta, padahal Nabinta hanya mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Tapi begitulah perlakuan penduduk kota Makkah. Maka dengan kondisi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir akhirnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Indah bahat Nabi saya lakukan Nabinta harana dakwahnya itolak di kota Makkah. Akhirnya Rasulullah berpikir bagaimana kalau dakwah ini disebarkan dan disampaikan ke kota yang lain. Itulah kota Taif. Mar inisiatif manabinta kehe itu kota Taif, meminta dukungan dan pertolongan kepada pemuka-pemuka kaum di Taif. Asikehe nabinta tu Taif, arana i Taif aya umat adong disirupana keluarga ni nabinta sian umatnya. Maka namar pikir nabinta mula keo baya tu Taif ni rangkura dualai manarimo dakwahon, menolong agama ni Allahon menyebarkan Islamon, menjadi pelindung bagi Muhammad dan menjadi pelindung bagi agama Islam. Kehemana binta marjalan tu Taif sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum carito itu Isra Mi'raj ta carito onjolo aso dolanga Isra Mi'raj nabinta. Ate kehemana binta tu negeri Taif
Toifi ayah Uma nadawan, naik turun bukit, mardalan berhari-hari bersama pembantu beliau yang bernama Zaid bin Harisah. Guar ni pembantu nih Zaid bin Harisah, yang kelak menjadi sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najolo guar na ayah Zaid bin Muhammad. Karena yang kata si Jaiton jadi anak angkatnya, tapi turun ayat inda tola be anak angkat ibaen dinisbatkan guarne itu ayah angkat, maka itu karma guarni Zaid daripada Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harisah. Kehemana binta dohot Zaid bin Harisah tu Taif dijumpai ma pemuka kaum. Indah dong sada pene lewat kon nina binta. Para pemuka kaum di negeri Taif untuk menyampaikan syiar Islam, mengajak orang-orang untuk beriman mengesahkan Allah. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Umat? Idong kon kalai songon koon mahalakna nangot menyebarkan agama ni Allah. Inda yakinawi. Inda dong bilang dapat Tuhan biselain songon koon alakna. Ang songon koon alakna terkoyaklah kain kiswah. Iman ingalai. Berbagai macam perkataan yang menyakitkan dari kaumnya, padahal di kota Toifi ayah Uma adong risi saudara nia ngen Uma ni nabinta sada penarong nama narimo, bahkan losgot mulak nabinta ngen kota Toif ayah Uma benyosom naronya la itu nabinta na muliai. Iperintahkon kalay madaganak dot alak-alak na orang akal marbaris idalani mangarambani nabinta dohot Zaid bin Harisah sampai mapultak ayah Uma ulu ni Zaid bin Harisah mengalindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Mahtum yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri bahwa sempat mardaro-daro tumit ni nabinta na mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya marlojong nabinta dot Zaid bin Harisah menghindari cacian makian sepanjang jalan dengan lemparan-lemparan batu. Monjab manabita kehe tu kobun anggur sampai inda be kojar kalai isi manabinta monjab. Haran yang cit nairwani nabinta mardoa nabinta, ya Allah ya Tuhanku, kalau bukan karena aku takut engkau marah, aku tidak peduli kepada siapapun, aku engkau utus ni nabinta. Mardoa nabinta semua ni baya. Akhirnya sambil bersandar Nabi di bawah kebun anggur, roh manapuna kebun angguri, idaya baya nabinta mardoa songoni ibo rohnya lai. Akhirnya napuna kobunon namargoar Utbah bin Rabi'ah bersaudara, adong pembantunya lain namargoar si Addas. Si Addason dari sebuah negeri yang bernama Ninawa. Ninawa ini sekarang berada di negara Irak. Idioma di Irak, tempat Nabi Yunus berasal. Jadi Nabi Yunus berasal dari negara Irak. Isuru Utbah bin Rabi'ah mah, oh bayo ke majalo pataru anggur satakil tunendunan bo arana mebo orang kunya. Akhirnya ke masih ada son ipataria ma angguron tuna binta yang sedang bersandar di bawah pohon anggur. Ipataria ibenia tinggal satakil anggur. Dung ilehenya indon adong anggur niya. Ibuat nabi tangguri ipa masuki itu pamangannya, ucapkan nabita bismillahirrahmanirrahim. Tar songgot madasi addason marsapaya hebalo niya nasendia dolang aho. Oh, au adalah nama marguar si Muhammad. Au nagot bermaksud menyebarkan Islam, nama ngajak halak untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang bernama berhala. Isilang ho ni Andas, aku adalah Rasul Allah dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oh, songoni do ni adas olo ni nabinta. Arana dabo nabahat mahalak no widayson ni adas. Inda dong sada dope nasongon koon waktu got mangan kon panganon membacaon bismillah. Idong kon si adas. Maka diceritakanlah oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi bertanya, wahai adas, engkau berasal dari negara mana? Dari negara Ninawa. Maka idokon nabita di Ninawa aku punya saudaraku yang soleh yang bernama Nabi Yunus bin Matta. Si botoho ni si adas te saudarongku deh ini Nabi. Anggo songoni berarti ho alak na mulia ni si adas. Maka diciumnya lah daripada kening Nabi Muhammad SAW. Bersimpuh dia di hadapan Nabi, diciumnya kepala Nabi, diciumnya kedua tangannya dan kakinya. Maka adas pun masuk Islam. Maka nasonang mada ayah umak ruanina binta. Padahal nangkin waktu ke tu kota Taif, sada pedisi narong nara beriman tu Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di tengah kesedihan Nabi Muhammad ada seorang budak yang bernama Adas yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Najo madarwani nabinta. Maka iligin si Utbah bin Rabi'ah, celaka engkau wahai Adas, asiraho mengikuti agama ni bayui, padahal agamamu lebih bagus daripada agamanya. Dulu si Adas ini beragama Nasrani. Maka dijawab oleh si Adas, wahai Tuan, tidak ada yang lebih baik di dunia ini melainkan bertemu dengan laki-laki yang berada di sana nih ya. Maka celakalah engkau Adas, sebenarnya agamamu lebih bagus daripada agama lelaki itu. Maka berlanjutlah perjalanan Nabi kita. Selesai dari situ terus Nabi berjalan sampai ke sebuah kebun kurma yang bernama kebun kurma Nakhla. Lalu manabita tu kebun kurma. Lalu si Maraden Busema nabita. Kemudian Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Pada malam hari iborgin nyari sholat manabinta di si Allahu Akbar ni nabinta. Pas sholat nabinta rupa adong sekelompok yang bukan manusia, tetapi mereka berasal dari golongan makhluk halus yang mendengarkan bacaan Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ayat Ustaz ayatnya di surah Al-Jin. Di surah Al-Jin lewat beberapa kelompok jin yang mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kita mendengarkan sebuah bacaan Quran yang ajaib. Ajaib dirasamu umat Qurani. Ajaib doa ya. Mabuktina. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah idongkon Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama. Amani Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, ini kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mengaku orang bertakwa, petunjuknya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah katakan la raiba fi, tidak ada dusta di dalamnya. Ada maksudnya lang Ustaz. Inda adong di Qurani gabus ayat umat. Yakin dong? Yakin dong mak? Kira-kira dong do gabus di Qurani? Mau ada buktion? Ibuktion do ayat umat. Arani dong Allah inda adong isi gabus. Betul lo lang Ustaz, nah dong di Qurani gabus. Kita buktion jetong. Dibaca jo Qur'ani ayah umat mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Betul apa tidak? Tidak ada yang dusta di dalam Al-Quran. Arana ayah umat nabahat ma profesor yicatan on nama nulis buku ate ayah umat. Inda adong do pesa pistar ni profesor nabarani manulis di bukunya. Tidak ada kesalahan di dalam buku ini nih. Narong do pe. Adunya lain. Mohon maaf
Bila ada kesalahan penulisan, mohon kritik dan saran. Tiadong umak sada kitab. Kita pun idokonnya di ayat pertama mulai tabuka, medokonnya si inda adong ison nasala. Na sombong madai penulisnya teh. Sombong daya umak. Sombong matong. Arana di halaman pertama da ibu itabuka medokonnya naung isi nasala niya. Na beteng ma penulisnya teh. Isa na menulisnya kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah kalau Allah sombong. Kenapa? Karena dia pemilik alam semesta. Oleh karena itu kata Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz Maulana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita baca umat Qur'ani karena itu merupakan petunjuk. Sampai jo ayah umat. Kira-kira kita nama ngulon. Perlu do petunjuk ayah? Perlu do petunjuk umat? Gotu dia kita langsung perlu petunjuk. Nah gotu? Tu siapa? Oh. Itaon nangkan mulak tu dia. Tu batak toruk. Tu akhirat. Iton sudah nangkan namula. Karena kita semua akan pulang, maka perlu yang namanya petunjuk. Tu dia lagi tanah mula ko rumah. Tusurgo. Kira-kira anggo tusurgo ayah umat perlu di petunjuk. Perlu. Apa petunjuknya? Al-Quran. Al-Quran ini mah ayah umat petunjuk na aso sampai ta tusurgo arana na jolo isi do kampung halaman tati ayah umat. Ini do kampung ta isurgo surgo kampung ta ustaz arana ompung ta na jolo isi do tinggal isi lang ompung ta Nabi Adam alaihis salam. Ini arana jolo Nabi Adam tinggal isurgo. Makanya itu tungkin na sudah nangkan na mulak tusurgo tai sebelum tusurgo ayah umat diuji jolo itai dunion. Sanga lulus do sanga indah. Kalau lulus akan masuk surga. Kalau tidak lulus transit maradian jolo. Mau yang langsung atau yang transit? Transit langsung. Amalan nomak so langsung ibatu surga ni Allah. Salah satu amalannya adalah melaksanakan haji mabrur. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bagi orang yang melaksanakan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan idongkon para ulama siapa yang hajinya mabrur kelak di hari akhirat Allah akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa azab. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud tanpa azab adalah tanpa dihisap. Nah dihisap be ayauma inda be itimbang amal be di akhirat be langsung PPIP. Makanya tu jamaah sudena mula adong do ayah umat rasokimuno maka daftarkanlah untuk berangkat haji. Berapalah haji sekarang? Saya malangasan nari ongkos ni haji ayah umat 55 tema turun do kan? Maka anda daftarkan haji. Karena kalau kita haji dan hajinya mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kehidupan dunia ini kita memerlukan yang namanya petunjuk. Perlu di petunjuk umat. Arana nama ngulon dabo ayah umat nang godongon imbar na songon supir ni pesawat. Tadamu do supir ni pesawat. Ada guar ni supir ni pesawat. Pilot. Piloti umat. Mula terbangnya di udara itu ngaborngin. Kira-kira aso sampai ya tujuan. Berangkat dengan bandara Kuala Namu menuju Jakarta. Arane di udara indah dong si aspal ya umat. Dang busesi lampu deh. Biama cara na pilot ya sampai tu Jakarta. Solak salah dalamnya. Melihat petunjuk. Ma petunjuk ni piloti
kompas. Maka pilot melihat kompas. Oh, mamereng niya. Ipatigoria mula kate. So lalu tu Jakarta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini tak ubahnya seperti seorang pilot. Ada. Tak ubahnya seperti seorang pilot yang tadi dia terbang di kegelapan malam yang membutuhkan yang namanya petunjuk. Supaya apa? Sampai ke tujuan. Sarupo dia buat yang umat molakiamu tu sada kota. Kota ina pe jungade kunjingiamu. Kira-kira solang lilu tu tujuan ari itali gini. Petunjuk. Maka supaya sampai ke tujuan kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Nah, kalau kita mau sampai ke surga Allah, petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Maka bacalah Al-Quranul Karim, karena itu adalah petunjuk bagi kehidupan kita. 3 kali dong mak ayah ibacamu Quran ini. 3 kali lo kira-kira baca Quran ini. Sekali sadari. Nah, pinomat ayah umat 5 kali sadari sabor ini. Kita baca Quran ini karena itu adalah petunjuk bagi kita untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ranantikin kita nangkanna mulak aso sampai tujuan negeri akhirat yang abadi, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Siapa yang membaca Quran di dunia ini, maka kelak di hari akhirat Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membaca. Selain daripada syafaat sian nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah Quran. Jangan sampai kita seperti yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Amani Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Mengadu ayah umat nabinta tu Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Ni nabinta, oh ya Allah ya Tuanku, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, telah mengabaikan Al-Quran. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Nia Namarguar Madarijus Salikin ayah umat, adong tolu walak na dianggap mangabeon Al-Quran. Adong tolu golongan na dianggap mangabeon Al-Quran. Nah, pertama, alak-alak isa sajona sora membaca Quran, maka dia termasuk dianggap orang yang mengabaikan Al-Quran. Maka kita baca Quran, insya Allah di hutan tahun di tahalakon kita adalah orang-orang yang membaca Quran. Karena isena sora membaca Quran termasuk mai alak-alak na diaduan ni Rasulullah tu Allah Subhanahu wa taala nakin di surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Omana pertama. Nah, kedua, idongkon Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang kedua yang dianggap mengabaikan Al-Quran adalah dia orang yang mau membaca Quran. Radia ayah umat membaca Quran, tetapi dia tidak mau memahami isi daripada apa yang dia baca. Rama membaca Quran, teindara memahami isi nih bacanya, maka umat ayah on peter masuk dopeon tualak-alak na dianggap mangabeon Al-Quran. Maka indah cukup membaca bahasa Arabna saja. Tayakon ita pahami isi nih. Akon na mengerti deh ta ayah umat isi ni Qurani, baru ma Qurani menjadi petunjuk. Maka radang marsapa ustad niya ahade naleleng may botoho baca Quranon les natar songoni do rasa niya. Pamarumur ma 40 50 inda dong botoho parubahan niya. Ang buito ngayaw ma. Tentong ayaw mak ne baca mo bahasa Arab ni sa jodo dongan. Ngana pohon kita isini songon dia ma Qur'ani menjadi petunjuk. Maka membaca Quran tidak cukup membaca bahasa Arabnya saja, tapi harus dibaca dengan arti
artinya. Kenapa? Karena kita bukan orang Arab, tidak lahir di Arab, tidak bisa berbahasa Arab. Nah, maka belilah Quran terjemah. Belikan Quran terjemah kepada anak-anak kita agar mereka paham apa isi Quran, atau paling tidak sekolahkan mereka ke sekolah agama. Sekolahkan mereka ke sekolah pondok pesantren. Arana di utaton piadong do pondok pesantren nanti ayo mah. Kita didik mereka dengan Islam agar mereka mengerti dengan bacaan Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua nakin ra membaca Quran te indara memahami isi ni Quran, maka termasuk orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Napa tolu? Dongkon Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, nah dianggap alak-alak na mengabaikan Quran ialah mau membaca Quran, mau memahami Quran, tetapi tidak mau mengamalkan isinya. On pe ayah umat termasuk dopion dianggap alak-alak na mengabaikan Al-Quran. Ra membaca Quran, ra memahami isi ni Quran, te indara mengamalkan isina. On pe termasuk di pon ayah umat berat yang gosongoni ustad, selain ibaca Qurani akon ne pahami di isine dung ibu se baru diamalkan baru maita ayah umat. Indah termasuk tu halak-halak ni aduan ni Rasulullah tu Allah Subhanahu wa ta'ala nakin di surah Al-Furqan. Te ayah umat adong na lebih parah. Manara membaca Quran, manara buse memahami isi ni Quran, nara buse mengamalkan isi ni Quran, adong na parah. Napopat ko na ya umat, amana lebih parah, berani menentang ayat-ayat Allah. Barani ia mangalo ayat-ayat ni Allah, halal ni Allah, haram ni Allah, halal niya. Bak dia dah musong ni. Buat insyaallah diutaton na dongon insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Ikutilah Quran itu supaya kita insyaallah menjadi orang-orang yang beruntung di hari akhirat. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Male, sabar. Kira-kira 10 menit na iro majedade. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitulah tadi perjalanan Rasulullah ke negeri Taif. Sesampai di kebun kurma, kemudian tadi datang sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Quran Nabi, maka mereka pun beriman dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka na ayah umat jini pe adong de naber iman, adong nakafir. Naramang ganggu imajin kafir. Karena jin yang beriman, mereka juga mendakwahkan Islam sebagaimana manusia berdakwah. Nasedih mabaya Rani Nabi tanakin namar dakwai. Tiba-tiba ketika seluruh manusia menolak dakwah Nabi, ternyata Allah kirimkan makhluk lain yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sekelompok jin. Makanya terhiburlah Nabi. Karena manusia nang bebayana menerima dakwahnya, tiba-tiba Allah hadirkan sekelompok jin. Maka berlanjutlah perjalanan itu. Tak lama ketika Nabi berjalan di siang hari, kemudian Nabi melihat ke atas langit ada sosok yang memanggil-manggil beliau. Itulah malaikat Jibril. Ilingin Nabi tak ayah umat tu ginjang adong pio-pio Muhammad. Ilingin Nabi tak meisi malaikat Jibril bersama awan yang menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah malaikat Jibril bersama dengan 2 malaikat penjaga gunung. Roma malaikat Jibril marobat 2 malaikat penjaga gunung turun menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengucap salam dan berkata, wahai Muhammad, ini mereka berdua adalah malaikat penjaga gunung. Mereka siap engkau perintahkan apa saja karena Allah telah mendengarkan doa-doamu. Arana nakin Nabi ta mardoa. Roma malaikaton
berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah penjaga gunung, siap diperintahkan apa saja terhadap apa perlakuan daripada kaummu." Jadi diutus Allah malaikat nagot menghanguskan penduduk negeri Taif. Arana ada bawa ayah umat mula madung sapak mudernina binta teh. Nangkim berdarah tumit Nabi dilempari penduduk Taif sampai sandal Nabi penuh dengan darah. Anggo madung sapak mudarni Nabi tu duniaon ayah umat bawa pesat tetek dihalalkan Allah meajab tu penduduk kaumi. Makanya waktu Nabi berada pada perang Uhud, ketika pipi Nabi terluka parah ditancap oleh panah, Nabi menampung darahnya. Ditampungi yang mudarni yang mak. Asih tampung Nabi marsapa sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menampung darahmu?" Maka Rasul menjawab, "Aku melihat apa yang kalian tidak lihat." Arana madung anggo manetek mudari Nabi satetek pitu duniaon, maka dihalalkan Allah may ajab. Iparapuskon Nabi waktu perang Uhud mudarnya itu pamatangnya. Makanya heran sahabat. Itulah diutuslah dua malaikat itu untuk mengazab penduduk negeri Taif. Apa kata Rasulullah? "Wahai malaikat, aku diutus oleh Allah bukan untuk itu, tetapi walaupun begitu perlakuan kaumku, kelak aku berharap dari anak keturunan mereka lahir generasi yang beriman dan bertakwa." Indah jadi nabinta nagot mengazab kaum Taif. Polai tarang ku ayah umat isakiti alak kita yutus tuita malaikat biar ben kamu mai adong ngalak na jahat puho bo rangku pamate ni mumete na pole timpaan magunung iso mati le sudah ni bakat, tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya akhlak Nabi. Makanya ayah umat isi Nabi sama maafkan kesalahan ni saudaranya adalah akhlak yang mulia. Siapa yang memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana tadi Rasulullah memaafkan kaumnya di saat beliau mampu membalas, maka akhlakna mulia di ayah umat. Jadi sobar ni bukan ada semampu membalas, sanggup dia membalas, tetapi kita memilih untuk sabar. Kenapa? Karena betapa besarnya pahala sabar. Nagudangan pahala sabar umat. Hidungkan Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan balasan pahala sabar tanpa batas. Bahkan disebutkan para ulama, saking besarnya pahala sabar, kelak timbangan amal di hari akhirat hampir-hampir tidak sanggup menampung betapa besarnya pahala sabar. Makanya ayah umat adong ditungkin naik alak di hari akhirat, dia Allah masukkan ke dalam surga bukan karena pahala solatnya. Asima arana betapa sering kita solat, tetapi solat kita tidak khusyuk. Betapa sering kita beramal, tapi amal kita tidak ikhlas. Maka ada orang kelak di hari akhirat yang Allah masukkan ke dalam surganya bukan karena solatnya, bukan karena puasanya, bukan karena infaknya, tetapi karena kesabarannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Harus saja borat pe ayah umat pananggungan nirasa namangulon sobar maika. Sobarlah. Karena dunia ini hanya sementara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur." Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara. Paling-paling da bawa ayah umat nauna ujon 60-70 tahun tar semi itu ya umat. Arane dong kon dabita akmar ummati baina sittina wa sab'ina. Umur ni umat kon idokon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman paling-paling mar umur 60-70 tahun. Tar semi. Kira-kira pola dong penalobi berarti bonus meta ya umat. Makanya kita berhitung sudah berapa umur kita hari ini. Maka mumpung Allah berikan kita umur, mari kita bersiap. Karena modal kita hanya umurannya modal nita ya umat.
Maka melapor wanita masuk surga isan minta marusaho. Melapor wanita terhindar dari azab Allah, disinilah kita berusaha. Arana tungkinai ayah umat di akhirat bukan lagi tempat beramal. Nda Nabi sampai beramal di akhirat ba ayah umat. I dunia mena beramal. Anggo di akhirat Nabi sampai ada karijon tadi akhirat naman jagit hasil. Tersaru pudi dawa ya umat songondaga naki na sekolah teh atia ujian. Anggo dung sidung ujian anu me karijona. Manjagit rapot. Ibu tu dah kanak teh don teh menjagi rapot. Songoni minta nama ulun ayah umat. Mula mulak tu harapan ni Allah Subhanahu wa taala na tinggal menjagit hasil lo me. Maka naita maramal di dunia. Ulang sanga songoni dongkon ni Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 989. Iza ahadara ahadukumul maut qala rabbirji'un la'alli akmala salihan ya alak kafiri. Oh ya Allah ya Tuhanku, paula kau mulak tu dunia so bisa beramal soleh. Paula kau ya Allah tu dunia aso bisa beramal solehnya. Bisa dapat neramu mah? Ndak bisa be. Maka nakin hidup di tesangon piloti. Pilot itu pun kalau dia salah jalan, dia kalau sudah habis waktunya tak bisa kembali. Maka hidup kita juga begitu. Kalau umur ini sudah habis, masih bisa kita kembali ke dunia? Tidak bisa be. Maka kita beramal dengan amal soleh. Karena mumpung kita masih punya umur, inilah modal kita. Jangan kita sia-siakan umur ini. Jadi mumpung Allah berikan umur, beramallah, bersungguh-sungguhlah beramal di hadapan Allah. Arana som pandongkon ni lagu dia umat. Ingat kamu dapat lagu ni umat? Tengok kamu sita dongkon janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah. Insaflah diri. Jaro lagu nih, sambung bo. Datang masanya, insaflah diri. Selimut putih pembalut badan. Datang masanya, insaflah diri. Selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Hidup lagu nayah umat putar-putar aso ingat akhirat onsan nari lagunya lak ngana tanggung bege naposo-posoy ama lagunya le umat gara-gara sebotol minuman. Dapat kamu lagunya kan? Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting maka dengan kilongkon Pak Kades agar kampung kita ini bebas dari
narkoba songon dia mantong aya umat na ko maramak soleh tena tenggen saja do kare joni sibo olo narkoba sabu-sabu ganja pelarepe ana mo com mesite maka na martenggenan poso-poso ang ketong laguna pina sumoni do sugari na laguna ayaw mason ng kinan do asi aso diingot ahi akhirat mola manumulak sada-sada lagi tu hadapan ni Allah tinggal sudah ayah umat suami tinggal istri tinggal anak tinggal mobil tinggal rumah tinggal borgok tinggal cicit tinggal HP tinggal sudah nasa tu didamu adong dia ban meninggal itu kuburanan ada dia bannya ambal amal soleh maka didongkon Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian di hadapan Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kematian. Masih domu mak? Masih ya? Kira-kira mau laro panggilan ni Allah isan nari siap kita? Asok? Napi bahat amal ustad niya. Jadi ini kan yang gusung ni. Makanya kita pasti siapkan amal karena kalau sudah datang panggilan tinggal semua. Tak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Oleh karena itu persiapkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqyasun nas aksaruhum zikrul maut. Manusia yang paling cerdas kata Rasulullah bukanlah yang manusia selalu juara, bukanlah manusia yang paling tinggi jabatannya, paling kaya, paling tampan, paling cantik, tidak. Kata Rasulullah, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Ni boti ada nangkan namulak te inda marsiap. Makanya kita pasti siap. Songoni na marsidoka manyantuni anak yatim piatu. Songoni solat berjamaah ke masjid. Maka beramal solehlah. Persiapkan amal soleh kita sebagai bekal bagi kita untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu orang cerdas bersiap-siap menghadapi datangnya kematian. Kenapa? Karena kematian itu tak memandang usia. Hati, tidak pandang-pandang. Ulangi sangka na poso-poson. Poso do pia ustadnya belum tentu yang tua-tua ini duluan. Bisa jadi yang muda-muda juga duluan. Tidak ada jaminan. Te sering doa umat itaida. Mana roh managot ke sada-sada laki, may kunjungi. Naroh nagot ke hemea. May rumah sakit, may diinpus, hindi na sadar be. Hati, rupa na bayan nake parjolo na mangunjungi ni do ate yang ma. Nasiring di dalam musungoni. Ay mak. Makanya bersiap. Persiapkan amal. Boleh jadi ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini duluan, Pak Ustadz belakangan. Atau bisa jadi Pak Ustadz belakangan, Bapak Ibu duluan. Saru pada Ustaz. Makanya persiapkan amal soleh. Karena semua akan tinggal. Nangu DP ayah mulai dungke ho. Ini lagi tiarap bidut koi. Allah. Aisyah menara suami na ita imakam ko ni ibagasnya. Mulai meninggal ko ayah rangku iban pe kuburani di imi kubur kon pe di ibagasi namar lo jong di maknai. Allah. Angguna jolo niya kaulah cintaku, kaulah segalanya ni kan. Tengok dungke pa jolo ayah ni, mesi ni deh. Lo songoni jo ayah ye deh. Si mahosoni ni kan. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dimakamkan di kamar istri beliau yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Masjid Nabawi itu sekarang adalah rumahnya Nabi. Mula kita tu Madinah, ini adalah bagas ni Nabi. Itulah Masjid Nabawi sekarang yang sekarang berubah menjadi masjid. Imana jolo bagas ni Nabi. Jadi bagas Nabi Masjid Nabawi.
Karena disitulah Nabi dimakamkan. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, Raudhah min Riyadil Jannah, merupakan taman daripada taman-taman surga. Isi nomor doa di Raudhah, maka dikabulkan Allah segala doa dan hajatnya. Itulah tadi kenapa kita berdoa. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini diberikan Allah rezeki dan kesehatan, kita semua bisa berkunjung ke dua tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekembali beliau dari Taif, maka Rasulullah kembali ke kota Makkah. Sesampai di kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa berduka cita karena orang-orang yang dicintainya dulu telah juga pergi meninggalkan beliau, yang selalu membela dakwahnya, selalu menghibur beliau. Itulah paman beliau Abu Thalib dan istri beliau tercinta Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha. Makanya tahun itu disebut dengan namanya tahun duka cita. Bahasa Arabnya idongkon amul husni. Asidongkon amul husni ayah umak. Arana najolo ayah umak na dong dope kalender. Ndadong kalender. Makanya idongkon amul husni, tahun duka cita. Asidongkon Nabi kita tahun duka cita. Arana baya alak-alak ne cintainya na mendukung dakwahnya salelengnon madungkehe parjolo. Sebagaimana juga dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, tahun itu disebut dengan namanya tahun gajah. Asidongkon tahun gajah, arana nadong dope kalender masa najolo. Orang-orang Arab dulu menamakan nama tahun dengan apa peristiwa terbesar yang terjadi pada masa itu. Indah dong kalender tong peristiwa nagodang imi dokon kale gorni tahun ini, tahun gajah, tahun duka cita. Maka bersedihlah Nabi kita. Untuk Nabi tidak bersedih, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril yang datang mengendarai sebuah hewan tunggangan yang bernama buruk. Tandamu mak buruk. Buruk itu kata para ahli sejarah adalah lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Aima buruki. Buruk ini adalah kendaraan di nabi-nabi mulai sen najolo. Nda ba Nabi Muhammad saja nama nenggiti. Nabi-nabi najolo pe mulai bersualai dan Allah Subhanahu wa taala kendaraannya adalah buruk. Maka buruk datang menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra Mi'raj. Sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka berangkatlah Nabi Isra, diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah. Maka anak ayah umat mulai ta umroh adong desan nari jolonikap bahisa ada tiangi idokon tiang buruk. Asidong kon tiang buruk arana isima diikat buruk na dioban ni malaikat Jibril. Tiang itu sekarang dikasih tandanya dengan cincin di tengah-tengah. Mula kiamu tungkin naik umroh jala kiamu matiangi itong-atongane adong ibayin cincin na iguarna tiang buruk. Disitulah dulu buruk itu diikat di Masjidil Haram. Maka berangkatlah Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada Arian sangabor ngin. Te ayat nabi soni nang kinaya. Lailam malam. Maka berangkatlah Nabi Isra Mi'raj pada malam hari. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai Nabi di Palestina ayah umat. Iikatia busai buroki di mana tempat Nabi mengikat buruk. Maka masuklah Nabi kita ke dalam Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina adalah Ardul Muqaddas, tanah suci yang hari ini masih dikuasai oleh orang-orang Zionis Yahudi. Maka jangan lupakan Palestina. Ima sebain ayah umat ayat tidak boh. Dan maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Asa ulang lupa ita ayah umat Palestina.
tina. Sanari alak bake itu dia Masjidil Haram Makkah Madinah. Tai lupa kita berkunjung ziarah tu Palestina. Nah, makanya nanti Palestina insya Allah akan direbut kembali oleh umat Islam. Maka jangan lupakan Palestina. Tak bisa kita bantu mereka dengan kekuatan, kita bantu mereka dengan harta. Tak bisa kita bantu mereka dengan harta, kita bantu mereka dengan doa. Idon kamu doa ya. Doa. Alhamdulillah. Maka sesampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ibagasan ni masjid ayah umat madung isi sudah nabi-nabi dohot rasul-rasul najolo. Yakin kamu kira-kira ya? Bicara Ustaz, bukankah nabi-nabi yang dulu itu telah meninggal dunia? Asi bisa mulak adong kali bagasan di masjid. Kira-kira masuk akal dia ya umat? Tidak masuk akal deh. Jadi biar cara menjawabnya dongkon Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, "Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Allah hadirkan seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, maka masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalamnya. Lalu Rasulullah diperintahkan untuk menjadi imam salat. Kata para ulama, ini menunjukkan apa? Bahwa telah berakhir kekuasaan kaum yang terdahulu. Indah bialai nagot memimpin ayah umat. Agama-agama samawi dulu, Yahudi dan Nasrani, telah berakhir kekuasaannya dan diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Telah berakhir kekuasaan mereka dan kekuasaan itu akan diserahkan kepada umat Islam. Pengakuan itu ditunjukkan dengan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi imam sholat 2 rakaat. Selesai Nabi melaksanakan sholat, keluar dari Masjidil Aqsa. Di luar malaikat Jibril telah menanti, menawarkan 2 minuman, 1 gelas berisi susu, 1 gelas berisi khamar. Apa yang dipilih Nabi? Minuman berisi susu. Maka malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, engkau telah memilih agama fitrah. Andai engkau Muhammad memilih minuman yang berisi khamar, maka umatmu akan menjadi tersesat selama-lamanya, sebagaimana tadi lagu yang kita sebutkan." Nah, maka bersyukurlah kita bahwa Nabi kita yang mulia memilih agama yang fitrah, yaitu agama Islam, memilih minuman yang fitrah, yaitu gelas yang berisi air susu. Maka berlanjutlah perjalanan itu ke langit yang pertama. Sampai di langit pertama diketuklah pintunya oleh malaikat Jibril. Diketuk pintunya. Ditanya oleh penjaga langit, "Ada siapa di sana?" Kata malaikat Jibril, "Saya Jibril dengan Nabi Muhammad. Apakah sudah ada izin untuk masuk?" "Iya." Maka dibukalah pintu itu. Langit pertama disebut dengan namanya Hafazah, dan malaikat penjaganya bernama malaikat Ismail. Malaikat Ismail memimpin 12.000 malaikat. Malaikat Ismail memimpin 12.000 malaikat. Yang 12.000 malaikat ini juga memimpin lagi 12.000 malaikat. Maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabat bahwa Allah lah yang tahu berapa jumlah pasukannya sesungguhnya. Aranana taretong. Nah, 12.000 memimpin 12.000. Yang 12.000 lagi memimpin 12.000. Maka kata Nabi Muhammad, Allah lah yang lebih tahu berapa jumlah pasukan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke langit pertama, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad melihat Nabi Adam, kalau hadap kanan dia tersenyum, kalau hadap kiri dia menangis. Arana sabola kanan ni Nabi Adam dimasukkan ruh-ruh ni alak-alak na beriman, alak-alak na soleh tu surga. Sementara sebelah kiri ni Nabi Adam dimasukkan ruh ni alak-alak na masuk neraka. Maka Nabi Muhammad pun bertanya, "Wahai Jibril, siapa laki-laki itu?" "Laki-laki itu adalah kakekmu Nabi Adam alaihis salam." Maka Nabi Adam berada di langit pertama. Begitulah perjalanan itu sampai ke langit yang berikutnya. Di setiap pintu, di setiap langit ada setiap nabi yang menyambut Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Harun, ada Nabi Musa, dan sampai di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di sebuah bangunan yang bernama Baitul Makmur. Sampai mana binta tu Baitul Makmur,
ilingin nabinta dari pintu Baitul Ma'mur setiap harinya masuk 12.000 malaikat. Masuk 70.000 malaikat setiap waktu. Setiap 70.000 malaikat yang masuk, dia tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Itulah Baitul Ma'mur. Sampai di situ lanjut perjalanan Nabi, maka ditunjukkanlah kepada Nabi Muhammad SAW sorga dan neraka. Nabi Muhammad SAW ditunjukkan sorga dan neraka, itu memang beliau lihat dengan mata kepala sendiri. Ini dan ini binta deh. Anggo nabi-nabi na jolo ayah umat icaritoon dia lay surgo. Indah ben najungari ida alai. Dibaca mereka di kitab, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW langsung ditampakkan Allah sorga dan neraka beserta seluruh isinya. Maka dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, di neraka ada orang yang mulutnya seperti bibir onta. Adong isi alak, bibirna songon bibir ni unta, karejona ipa masuki ya batu nia pinarako itu pamangan nia keluar busesian bolakang. Maka bertanya Nabi Muhammad, wahai Jibril, itu orang-orang seperti apa? Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, mereka adalah dulu ketika berada di dunia adalah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim piatu secara batil. Makanya hati-hati ayah umat. Mola adong hartona ita kelola, hartoni anak yatim piatu, maka berlaku adillah. Karena kalau kita tidak berlaku adil, sama artinya kita memasukkan neraka ke dalam perut kita. Berlanjut yang kedua, dilihat pula oleh Nabi Muhammad SAW, ada orang di neraka itu yang dia perutnya sebesar rumah. Anak orang butuhnya ayah umat, sagodang dibagas. Indah jungare depe songoni ida nabinta. Arani godang nabutuhane indah lobas bemardalan. Lambok saja nama lewat nih degi ni pasukan ni Fir'aun dibutuhnya le ayope. Maka Rasul pun bertanya, wahai Jibril, orang seperti apakah itu? Maka Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, mereka dulu ketika berada di dunia adalah orang-orang yang suka memakan harta riba. Apa? Harta riba. Maka itulah azab bagi orang yang memakan harta riba di hari akhirat kelak. Maka tinggalkanlah riba. Berlanjut selanjutnya perjalanan itu, Rasulullah pun melihat kembali di hari akhirat, di neraka itu ada orang yang dia memakan daging yang busuk. Ipangannya ayah umat daging na busuk, adong di tangannya daging na yas napade. Tapi daging na busuk ini buat dia. Maka Nabi Muhammad pun bertanya, wahai Jibril, mereka itu orang seperti apa? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka itu adalah orang yang dulu ketika di dunia suka mencari yang haram. Apa? Suka mencari yang haram. Padahal ayah umat adong doi bagasan na halal kaya menjalaki na haram. So ini may azab na. Memakan daging busuk. Yang berikutnya dilihat oleh Rasulullah SAW, ada wanita-wanita yang mereka digantung, mohon maaf, digantung pada dadanya. Maka Nabi Muhammad pun bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang, para wanita-wanita yang dulu ketika berada di dunia suka memamerkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya. Maka wahai para wanita, jagalah aurat. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah di umat. Makanya dongkon Allah dalam surah Al-Ajab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, istri-istri orang-orang beriman, anak-anak perempuanmu, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Ini masih tutup auratnya ya umat. Ulang talak-talak, ulang ipake pakaian ibagasan bagas tuluar bagas. Ini masuk bahat masalah sanarion. Ipakaian tong umat baju bagasan bagas tuluar bagas.
Maka na warna you can see, you kamu, can dapat, see lihat, you can see kau dapat melihat saya. Teh gini kalak koyak rohnya itu mah. Ate insyaallah enna dengan ison. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah perjalanan itu berlanjut sampai ke langit yang paling tinggi. Lalu Rasulullah menerima perintah salat berjumlah 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi kita turun. Sesampai di tempat Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa perintah Allah kepadamu?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Aku diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam." Kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Umatku penajolo Muhammad, na godang-godangan dolai, godang-godang rupi pamatang nyalai pada umatmu. Indanangkan na sanggup kali Muhammad. Onpe Muhammad, mulak maho. Mangilu tu Allah Subhanahu wa taala supaya dikurangi yang namanya perintah sholat." Begitulah terjadi bolak-balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sholat itu berjumlah 5 kali sehari semalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu 1 kali, maka samalah dia dengan melaksanakan sholat sebanyak 10 kali. Siapa yang sholat 5 kali sehari semalam kali 10, berarti samalah dia dengan 50 kali sehari semalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada perjalanan Isra Mi'raj adalah melaksanakan sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Laksanakanlah sholat 5 waktu. Di mana sholat 5 waktu Bapak? Di masjid. Karena begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul rajul fi baitihi illal maktubah. Salatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Jadi yang mana wajib ayah umat itu dia salatna tu masjid, maka ramaikanlah masjid. Karena masjid disebut dengan namanya Baitullah, rumah Allah. Maka kalau kita merasa diri kita laki-laki, salat 5 waktunya di masjid. Alhamdulillah, tadi saya sholat isya berjamaah di masjid, ramai jamaah kita. Insya Allah setelah kepulangan Ustadz ini, masjid kita insya Allah lebih rame. Sungguh kan ya Oma? Oh idon tong, adong isan masjid kita rame on ma. Karena masjid Allah itu, siapa yang sholat di masjid, insya Allah disaksikan malaikat. Sholat berjamaah di masjid 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Makanya kalau kita mengaku laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Anggoy bagas lang Ustaz, laki-laki soleh na soleh hadi. Anggo soni mula ayah to les sholat de pela 5 waktu ibagas, ben kamu rok nate. Karena lai bukan laki-laki soleh, tapi soleh. Jadi mulai hari ini, hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah kita diperintahkan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Jangan tinggalkan, karena banyak kelak di hari akhirat orang yang menyesal ketika dulu dia di dunia tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fi saqar lam naku minal musallin." Asido adong kamu neraka sakoron ni malaikat. Oh ya Allah ya Tuanku, najoloani waktu di dunia ami indah alak-alak nara mangkarejohon sholat. Maka laksanakanlah sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat itu, maka harus dijemput oleh Nabi Muhammad SAW langsung ke langit. Akpun dia langsung. Indah bisa diwakilkan. Kalau wahyu bisa diwakilkan, kalau sholat tidak bisa diwakilkan. Bisa doa ayah umat diwakilkan kamu sholati. Ana lo jada ustad niya wakilkon majolo sholatku niya bisa deh. Nggak bisa bah. Tiang puasa bisa deh. Bisa, bahkan bisa dibayar fidyah. Sholat adalah amalan yang penting. Satu-satunya amal yang tidak bisa digantikan kepada orang lain adalah sholat. Maka sholatlah kita. Tidak bisa berdiri duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tak bisa berbaring. Isyarat telentang. Tak bisa telentang. Disolatkan namanya.
maka sholatlah sebelum Anda disolatkan. Karena sholat itu sangat penting. Kan semua ini lagu nih. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buang bunganya serta buahnya, walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi intinya dari Isra Mi'raj ini adalah kita melaksanakan sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah inti daripada Isra Mi'raj, agar kita senantiasa istiqomah melaksanakan sholat. Mudah-mudahan sholat kita itu kalau sudah benar, niatnya ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tahu rukun dan sunnahnya, insya Allah sholat itu akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Anggoin dan bisa ayah umat sholati, mangatak kita dengan perbuatan keji dan mungkar, berarti ada yang salah. Mungkin niatnya belum benar, mungkin cara sholatnya belum benar, mungkin rukun sunnahnya masih kurang lebih. Maka oleh karena itu belajarlah ilmu Islam, belajarlah kita supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Mungkin demikian dulu penyampaian kita karena ada iklan yang mau lewat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Masya Allah. Baiklah, sebelum melanjutkan ceramah dari Al-Ustadz, kita lanjutkan acara pembagian atau jeda atau snack oleh rekan-rekan Naposonei Bulung. Kepada Naposonei Bulung dipersilahkan. Habis kupingnya udah deh. Oh, na boleh.